Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Tema atau judul games kali ini Cancer adalah pekerjaan yang cocok untukmu yang akan mendatangkan hoki. Kira-kira bagaimana ya? Nanti kita lihat situasi dan kondisinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, berikan energimu Cancer, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Cancer, Cancer, Cancer. Oke, kita lihat pesan semesta dulu ya, ataupun mungkin kondisinya. Saya mau lihat kondisi kamu saat ini ya. Baru pesan semesta dan kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa saja yang cocok untukmu ya. King of Sword, dimana kamu di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tetap belajar. Ya memang Cancer ini inovasinya tinggi ya. Saya lihat di sini kamu orangnya cerdas. Semesta mau tingkatkan kamu punya pembelajaran supaya kamu tuh tahu cara kerja cerdas itu gimana. Sekarang kondisinya kamu tuh kerjanya kerja pintar ya. Artinya kerja cerdas itu dalam artian kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih dengan waktu yang sedikit gitu. Kalau kerja pintar itu adalah dimana kamu kerja sesuai UMR dengan gaji UMR dan sama dengan waktu kerja dari Depnaker. Nah itu ya, jadi sudah ditentukan. Nah itu kerja cerdas, kerja pintar itu sama seperti yang kamu lakukan saat ini ya. Jadi semesta mau kamu lebih kerja cerdas ya. Oke, berikutnya di sini Seven of Cups. Banyak pilihan-pilihan, tetapi ingat kalau kamu memang suka dengan pekerjaan itu, lakukan sesuai intuisimu, kata hatimu. Jangan terlalu ikuti kata orang, ikuti kata hatimu karena itu suara semesta. Ya. Jangan lihat dari ini itu ya. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu lebih banyak mengikuti intuisi, jangan ikuti kata orang, ikuti kata hatimu ya. Yang kamu suka itu apa, itu yang kamu lakukan ya. The Emperor, harus bisa lebih tenang. Kalau kamu gegabah dalam mengambil keputusan ya repot ya. Kamu juga harus bisa menyeleksi pekerjaan apa yang kamu kerjakan. Bukan hanya dapat capeknya doang, bukan hanya asal kerja, tapi kita lihat dapat untung tidak ya. Ten of Pentacles. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya kamu merasa saya sudah kerja tapi kok saya nggak dapat apa-apa ya, habis semua di istriku, habis semua di suamiku, bahkan atau contoh ya ada beberapa istri juga Cancer yang merasa kok suamiku tuh nggak kerja, saya yang mencari nafkah, ini tidak adil ya. Itu resiko ya. Kamu kan sudah nikah, kalau nikah ya berarti mau tidak mau harus bisa mengimbangi pasangan. Ini kalau seandainya kamu belum menikah ya kamu juga harus bisa selektif dalam mencari pasangan. Terkadang pasangan itu salah satu indikator kita bisa kaya dan tidaknya. Walaupun mungkin kondisinya ya, kamu menikah dengan anak orang kaya belum tentu kamu akan kaya loh. Ya karena yang ini kan orang tuanya, bukan anaknya. Ini kebanyakan orang mencari anak orang kaya, ujung-ujungnya dia miskin atau cerai gara-gara bukan yang dia suka itu adalah harta orang tuanya gitu ya.
Bukan karena, dan kadang-kadang juga pasangan itu salah satu yang membuat kita mumet, salah satu membuat kita tidak bisa up, ya. Bukan berarti saya bicara apa ya, atau untuk kamu cerai apa tidak, no, itu bukan ranah saya cuma bicara secara energi. Makanya ini untuk saya kasih untuk Cancer yang belum menikah. Kalau Cancer belum menikah, kamu harus bisa selektif dalam mencari pasanganmu, karena terkadang ya bisa membuat kita kaya itu dari pasangan juga yang sevibrasi. Rezekimu akan mulus. Tapi kalau kamu ribut, mumet, stres, banyak tekanan, sudah tekanan di rumah, tekanan di pekerjaan lagi, tekanan dari pimpinan, dari macam-macam, wah repot. Hidupmu sangat disayangkan kalau untuk dipakai untuk hanya tidak berbahagia karena tekanan. Ya. Jadi salah satu indikator kita tidak bisa meraih cita-cita kita tuh karena dari pasangan. Kenapa? Pasangan terlalu banyak mengekang, pasangan terlalu banyak mengatur. Harus begini, harus begitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Iya kan? Coba kamu lihat kebanyakan orang sukses ya, pasangannya nggak terlalu banyak urus. Kalau sukses, tapi kalau seandainya dia tidak, pasangannya masih ngatur sana ngatur sini, cemburu sana cemburu sini, wah repot. Ya, harus dewasa dalam mengambil langkah, dalam berpikir. Nah ini untuk kamu yang belum nikah. Kalau kamu sudah nikah gimana? Kalau yang sudah nikah gimana Kak Ica? Ya itu resiko kamu. Kamu yang menentukan pilihan, berarti kamu juga yang harus menentukan pilihan sekarang. Kemarin kamu menentukan pilihan untuk kamu mendampingi siapa kan? Nah sekarang kamu harus bisa menentukan pilihan untuk hidupmu. Banyak malah yang tidak berbahagia atau jatuh miskin karena pasangan. Contoh pasangannya boros atau terlalu menekan pasangannya. Atau tidak, karena dia tidak berbahagia makanya banyak hutang. Hutang ini kan tekanan, berarti walaupun masih bersama dengan pasangan tapi chemistry-nya nggak ada. Kenapa? Karena tekanan. Tidak ada rasa cinta, adanya rasa bayar hutang. Ini ada yang terjadi di Cancer. Tinggal bayar hutang. Jadi kamu kerja untuk bayar hutang seumur hidupmu, wah repot. Nggak bisa menikmati. Ya beda ya kalau kita kerja tapi untuk menikmati dengan kerja untuk hanya memberikan uang ke orang. Karena bayar hutang kan pasti ada bunga. Bunga yang mana kamu harus mungkin bisa menikmati bunga itu, ternyata kamu kasih ke orang lain. Jadi kamu kerja untuk orang, bukan untuk dirimu. Semesta mau sampaikan harus bisa lebih jeli, ya. Tuh, ya, di sini ada Eight of Swords, di mana semesta mau sampaikan kepada kamu, ya, harus bisa melihat. Jangan buta gitu. Ya, supaya kamu tahu mana, oh ini orang yang memang hanya memanfaatkan saya, oh ini yang tidak. Karena ada beberapa yang toksik dalam pekerjaan. Pimpinannya membuatmu tidak nyaman, ataupun mungkin kondisi pekerjaan yang terlalu berat, ataupun mungkin orang-orang di sekeliling kamu yang toksik. Sikut sana, sikut sini, cerita sana, cerita sini, yang kurang bagus. Ya, itu mempengaruhi juga. Ya, untuk bisa mendatangkan hoki kan dari hati. Kalau hati kita penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan tidak bahagia, dan tidak gembira, ya bagaimana kamu bisa mendatangkan hoki, mendatangkan keberuntungan? Malah petaka yang datang. Contoh ya, kamu sudah ribut dengan pasanganmu untuk pergi kerja nih. Wah, ternyata ban kempes. Kita pergi ke tukang ban ya untuk perbaiki atau bengkel lah seperti gitu. Ujung-ujung kita terlambat, dimarahin lagi pimpinan. Ya begitu, karena apa? Dari rumah udah emosi. Jadi sampai sore sampai malam itu kamu kayak macam diibaratkan dari awal sampai akhir itu melemes terus, nggak nyaman, kerja pun nggak nyaman. Nah ini semesta mau sampaikan harus cari pekerjaan yang kamu sukai, kerja yang nyaman tanpa tekanan. Tuh, kamu harus berani ya keluar dari zona nyamanmu yang toksik. Dan banyak kan orang bilang gini, Kak Ica, saya senang di zona nyaman. Zona nyaman, tapi kalau kamu tidak nyaman hatimu ya, bukan karena duitmu saja ya, tapi kalau bukan karena duitnya ya. Kalau zona nyaman tapi toksik itu dalam artian itu karena duit. Karena walaupun mungkin kondisinya kamu sudah tertekan tapi karena bicara duitnya, gaji saja ya sudah. Padahal kamu tidak tahu bahwa kalau kamu hidupmu tidak nyaman, gajimu tidak menjadi berkat buat dirimu loh. Contoh, pernah kan kamu merasa, saya kerja kok tapi kenapa ya Kak Ica uangku saya nggak ada tabungan? Ya karena kamu kerja dengan bukan penuh sukacita, kamu kerja dengan penuh tekanan. Jadi pada saat kamu tekanan itu berarti ada di vibrasi bawah. Vibrasi bawah mana? Otomatis kan kamu
memancing energi negatif. Yang mana ya mungkin yang tadi saya bilang, kamu emosi dengan pasanganmu, akhirnya banyak bertubi-tubi kejadian-kejadian yang menimpamu, yang akhirnya membuat kamu tidak nyaman, ya. Kamu sudah bannya pecah, ke bengkel lagi, otomatis keluar duit kan, terlambat, ditegur pimpinan, kerja nggak nyaman karena sudah ditegur. Ini contoh, ya. Jadi harus nyaman. Kalau kita bicara uang panas itu kan ibaratkan ya seperti gitu. Banyak pengeluaran tak terduga lainnya, yang mana kamu memanggil itu dari vibrasimu. Tapi kalau seandainya kamu punya vibrasi di atas, itu nggak akan pasti kamu pasti punya tabungan loh. Beda kalau orang vibrasi bawah, macam contoh ya, hidupnya tuh biasa-biasa aja, bahagia, tapi banyak hutang, berarti hidupnya tuh tidak bahagia, itu cuman casing. Jadi kamu bisa lihat dari pola hidup orang, kalau banyak hutang berarti hidupnya tuh tidak baik-baik saja. Ini secara psikologis. Ya. Kenapa? Karena dia menarik energi negatif datang dalam dirinya. Ada loh orang punya pekerja, dia bekerja tapi punya hutang. Benar kan? Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Kalau kita kerja, bisnis baru hutang beda. Ya, kalau bisnis baru berhutang, itu lain persoalan. Tapi ini ada beberapa yang hutang, sudah kerja tapi berhutang. Atau lebih parahnya lagi, berhutang untuk membayar hutangnya. Berarti ngapain kerja kalau cuman kerja begitu-begitu saja, tidak ada pembaharuan? Harus cari pekerjaan yang lebih up lagi. Artinya gini, kamu sudah tahu bahwa saya kerja ini, saya menimbulkan hutang loh, berarti kan tidak cukup. Berarti kamu harus ada inovasi untuk mencari pekerjaan lainnya. Kenapa kamu harus bertahan di situ? Nah, itu yang semesta mau sampaikan ya. Maaf, mungkin saya bicara banyak di sini, agak sedikit ini, karena memang Cancer mungkin harus ditatar ya. Karena Cancer itu kebanyakan dimanfaatkan orang. Kamu tuh pekerja keras, tapi saking tulusnya kamu, orang memanfaatkan kebaikan kamu. Jadi kamu terus kerja cerdas, jangan kerja pintar. Ya nggak jadi masalah kalau kerja pintar, tapi sangat disayangkan kalau kamu orang cerdas baru dimanfaatkan gitu. Kamu tidak dapat apa-apa, orang lain yang mendapatkan itu. Ya, contoh kamu yang kerja tapi nama besar orang lain yang dapat. Contoh ya, kamu kerja sebagai karyawan tapi ujung-ujungnya bos kamu yang mendapat kelimpahan itu, dalam artian keuntungan yang sangat besar. Kamu cuma dapat apa? UMR. Atau mungkin kalau kamu di instansi ya, dibilangnya, kamu yang kerja tapi akhirnya rewardnya pimpinanmu, akhirnya dia naik jabatan, kamu tetap aja begitu. Nah, ini salah satu, ini contoh ya. Di sini ada Ten of Cups ya, harus bisa sinergi nih, sama saya sudah bilang ya, kalau dengan pasangan harus harus bersinergi, karena pasanganmu juga itu akan membuat akan salah satu indikator bisa membuatmu hoki. Kalau kamu salah pilih pasangan ya siap apes. Macam tadi yang tadi saya bilang ya, ada merasa bahwa saya kok kerja sendiri, pasangan saya malas. Beda malas dengan capek, beda. Kalau capek dia istirahat, besok dia lanjut kerja lagi semangat. Tapi kalau malas, setiap hari gitu-gitu, karena malas. Nanti dibilang ini, kasih masukan ini, bilang ada saja alasannya, itu berarti orang malas. Jadi bedakan orang capek dan orang malas. Ya, dan kondisinya saat ini ada beberapa yang pemalas ya. Oke, Page of Swords, dimana kamu harus kuat, harus tegas. Kamu tuh tidak tegas, kamu tuh cepat disetting orang, nggak enakan, ikut-ikut iya saja. Kamu harus tegas. Kalau memang kamu tidak suka, bilang tidak suka. Kalau kamu mau ya mau, intinya gitu. Jangan sampai kamu dimanfaatkan. Kalau kamu dimanfaatkan berarti mereka tahu kelemahanmu. Ya, harus bisa tahu mana yang baik untuk diri kita. Kalau kamu tahu bahwa jalan buntu, berarti harus cari jalan keluar, bukan menunggu di situ sampai jalannya dibuka. Sudah tahu jalan buntu, berarti kamu harus mencari otak, mencari ini lagi untuk ternyata saya harus jalan lain gitu. Ini bukan cara saya, ini semesta inginkan, bukan ini, dia nggak restu, jadi dia kasih halangan banyak, berarti ada yang lain. Dengan intuisimu, kamu sukanya apa, itu yang kamu kerjakan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya kasih ya dari semesta, dari pesan semesta untukmu. Dan untuk Cancer, kamu cocoknya kerja itu mungkin sebagai guru ya. Karena tadi saya bilang kamu tuh pintar, kamu mau belajar, kamu bisa mengajar, kamu bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Contoh guru les
ya. Kalau guru PNS ya berarti kamu sudah siap-siap juga dapat gaji itu, tapi alangkah baiknya kalau ada tambahan lagi mungkin kamu buka les. Nah ini ya, kalau les kan sendiri ya. Tidak ada aturan ya, maksudnya kamu yang mengatur dirimu sendiri. Nah itu yang bagus, privat ya. Guru les atau guru ekskul ya, jadi ada manfaat juga. Ada manfaatnya buat, artinya ada untuk orang lain, dan kamu pun bisa mendapatkan gaji dari pekerjaan itu, entah ekstrakurikuler apa ya, ataupun mungkin ya guru les gitu ya. Terus apalagi di sini psikiater ya, psikolog. Jadi kamu bisa memberikan kamu bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa memberikan orang juga ketenangan. Terkadang kamu tuh kadang-kadang kan mendengar ya, itu salah satu juga yang bisa membuat orang happy ya, nyaman, karena kamu tuh orangnya sabar untuk mendengar. Orang lain itu belum tentu sabar mendengar loh ya, baru kamu kasih arahan. Jadi psikolog itu sangat luar biasa ya. Untuk kamu, kayaknya kamu cocok seperti gitu, banyak mendengar keluhan, dan akhirnya setelah mereka sudah tenang ya, mengeluarkan unek-unek mereka, baru kamu memberikan wejangan. Ataupun mungkin kalau ada yang bilang, saya nggak mau wejangan, saya mau kamu mendengar aja keluh kesahku, ya sudah, nggak apa-apa. Terkadang orang itu nggak mau mendengar loh, tapi Cancer nih bisa, dan itu menolong, walaupun mungkin hanya cuma dengar doang. Makanya banyak Cancer itu yang bisa menyimpan rahasia. Banyak orang suka Cancer karena orangnya bisa dipercaya. Oke, berikutnya lagi apa? Manajer ya, kamu yang menghandle semua ya. Jadi macam contoh, kalau kamu manajer ya, kamu menghandle semua. Kalau seandainya kamu jadi bawahan ya percuma, kamu yang di handle orang lain. Kamu yang harus bisa apa yang harus saya lakukan. Kalau kamu usaha toko atau apa ya, kamu yang harus terjun langsung, bukan karyawan ya. Kalau karyawan wah repot. Jangan sampai ada yang kamu ibaratkan ketergantungan sama orang lain. Harus kamu yang terjun langsung ya. Apalagi ya, perawat mungkin, medis ya. Jadi kalau kamu jadi perawat kan kamu bisa membantu orang lain. Nah ini perawat ini dalam artian kamu bisa menghandle dokter dan bisa menghandle pasien. Dalam artian kalau perawat kan tanpa dokter kamu masih bisa rawat pasien ya. Dan begitu pun sama kalau dokter dokter kan tidak mungkin dia mau menghandle semua ya. Jadi dalam artian gini, dokter kalau perawat tanpa dokter masih bisa dia kerjakan. Nah itu posisinya di kamu, karena kamu itu ibaratkan kalau mesin ya, kalau motor itu mesinnya. Nah ini jadi perawat itu masih lebih baik kalau Cancer di posisi perawat dibandingkan posisi dokter ya, karena dokter itu cuman oke, sudah siap, oke, masuk pasien ya. Nah itu. Tapi kalau kamu di posisi perawat, dokter pun ternyata dokter nggak ada, oke, tapi kalau memang sini mari saya periksa ya, kamu bisa memberikan obat juga. Nah ini jadi salah satu contohnya, kalau kamu jadi perawat mungkin bidan apa, kamu bisa buka praktek di rumah kamu ya, membantu apa gitu. Nah itu jadi harus bisa punya inovasi sendiri untuk mencari tambahan sesuai dengan yang kamu punya. Kalau seandainya kamu kerja PNS gitu ya. Tetapi kalau memang kamu mau full dengan pekerjaanmu, berarti carilah pekerjaan yang memang sesuai intuisimu ya. Tapi yang tadi saya sebutkan itu salah satu, masih banyak pekerjaan lainnya sesuai intuisimu, kamu bisa mencarinya ya. Yang pastinya yang tidak terikat, yang bebas, yang nyaman, senyaman kamu ya. Kalau terikat ya itu nggak bebas, itu namanya banyak tekanan. Namanya kita terikat. Kalau kita terikat kan, coba kaki kamu terikat, berarti ada batasan. Ini yang bebas ya. Macam contoh kamu guru, tapi guru privat, jadi terserah kamu mau jadwalnya kapan, tanggalnya kapan, harinya kapan, ya terserah kamu atur. Nah perawat juga, tapi di rumah, bukan di rumah sakit, bukan di klinik ya. Ataupun mungkin ya di tempat kerja lah, mungkin apotik atau apa gitu. Jadi kamu bisa menghandle jamu dokter dan waktu untuk pasien gitu ya. Maaf berisik ya. Psikolog juga, kamu atur waktunya kapan, jadi kamu nyaman, dia nyaman ya.
Seperti gitu. Jadi masih banyak pekerjaan yang lain ya, yang selain saya sebutkan. Kalau sudah saya sebutkan tadi, berarti dan kamu sudah di pekerjaan itu berarti bagus, tingkatkan. Tetapi kalau belum, berarti kamu bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang kamu sukai. Ingat intuisi kamu, bukan hanya karena Kak Ica bilang ini jadi saya kerjakan yang ini, no. Ya, karena ada beberapa macam guru ya. Dia cocok jadi guru, contoh Cancer cocok jadi guru. Tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena mental kamu tuh belum siap. Kak Ica, saya malu, saya demam panggung. Berarti mental kamu belum siap walaupun kamu punya talenta sebagai guru. Nah itu, jadi harus dipersiapkan fisik dan mentalmu baru kamu bisa mengembangkan talentamu. Itu yang tadi saya bilang, harus jangan malu, jangan ini, harus bisa mengambil keputusan, harus berani. Nah itu. Dan itu semua itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kalau kamu mau pintar, berarti kamu yang harus belajar. Ya, kalau kamu mau kaya berarti kamu harus kerja. Kalau kamu mau bahagia berarti kamu yang harus ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri tanpa meminta atau berharap dari orang lain. Jadi semua diawali dari diri sendiri. Kalau kamu mau up, ya tentukan pilihanmu dari sekarang. Rubah mindsetmu, rubah caramu yang mana salah saat ini, ya, supaya hidupmu ke depan ada perubahan dan menuju ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Cancer. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.